Hai Sobat Skenda, Om Swastiastu, kembali lagi bersama Vina di sini. Kali ini kita berjumpa lagi bersama siswa yang sangat berprestasi. Sebelumnya kan sudah ada Kak Justin ya, yang sangat berprestasi juga sebagai ketua OSIS. Nah, kali ini juga tidak kalah inspiratif, ada siswa kita yang bernama Gusti Ayu Putu Juwita Naginayanti. Inilah dia, Juwita. Halo Juwita. Hai. Selamat Selamat pagi Juwita. Selamat pagi. Panggilannya Juwita bener ya? Juwita. Oh iya benar. Mungkin Juwita ini bisa duduk di kelas berapa? Itu bisa dijelaskan nggak ke teman-teman? Bisa dikasih tahu nih teman-teman biar lebih kenal gitu. Jadi saya dari kelas 10 busana dan juga Kelas 10 busana, terus apa? Oh, grogi nih Juwita ya. Nah, bagaimana nih anak-anak 10 busana, mana suaranya? Tepuk tangan dulu. Nah, ini Juwita ini adalah perwakilan dari kelas 10 busana. Baru kelas 10 udah punya prestasi nih, teman-teman. Nah, kemudian juga bersama saya ada pembina dari Juwita, yaitu ada Ibu Kadek Nita Suryani SPD. Kalau saya sih manggilnya Mbok ya, Mbok Nita gitu. Karena kan kami masih sama-sama muda ya. Mbok Nita, gimana kabarnya, sehat? Sehat, Astungkara sehat. Sehat, sibuk ya Mbok Nita ya? Biasalah seperti itu. Jadi buat teman-teman ketahui, Bu Nita ini atau Mbok Nita ini adalah guru BK. Wow, BK itu kan identik dengan guru yang menakutkan nih. Tapi sekarang ini guru BK-nya cantik-cantik loh, kayak Bu Nita ini. Biar nggak terus tegang dengan guru BK gitu ya. Betul, jadi sebenarnya guru BK itu nggak menyakutkan, Vin. Cuman memang kesannya aja mungkin ya. Guru BK itu polisi sekolah, sebenarnya enggak. Nah, kebetulan nih di sekolah kami itu guru BK-nya masih muda-muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Jadi udah tidak ada tuh image menakutkan di sekolah ini tentang guru BK gitu ya. Tapi yang namanya siswa-siswa bermasalah sih pasti ada ya, setiap begitu. harinya ada. Berarti nih guru BK itu harus ekstra sabar gitu ya. Iya, kita ngadepin siswa nggak boleh keras sebenarnya, karena anak zaman sekarang itu kan tidak suka dikerasin. Harus bisa ngikut seperti mereka. Gimana mereka, kita harus bisa memposisikan diri seperti mereka. Nah, betul sekali. Saya setuju sekali. Nah, kemudian nih kita mengundang Mbok Nita dan juga Juwita ke sini di podcast episode kali ini karena Juwita baru saja meraih juara modeling. Tepuk tangan dulu dong Sobat Skenda. Dan kebetulan Bu Nita atau Mbok Nita ini sebagai pembina dari Ekstra Modeling seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut aja langsung untuk Juwita. Juwita mungkin bisa diceritakan udah seberapa lama ikut modeling, kemudian awal mulanya bagaimana? Silahkan di-sharing ke teman-teman. Gak usah grogi nih. Kita santai. Pertama sih dari kelas 7 ya. Kelas 7 itu berarti kelas SMP, kelas berapa tuh ya? SMP kelas 1. Wah, saya agak nggak connect nih pagi-pagi soalnya. SMP kelas 1? Iya. Baru beberapa bulan Corona. Oh. Terus agak berhambat-hambat gitu. Terhambat. Jadi kelas 9 semester 2 dilanjutin lagi. Oh gitu. Jadi udah cukup lama ya. Itu modeling ini hobi atau gimana Juwita? Hobi sih. Hobi. Ya, punya hobi lain nggak selain modeling? Ada. Apa? Melukis. Wow, pantas ya masuk busana ya. Memang keseni. Iya betul. Nah, Juwita ini tinggi sekali loh Sobat Skenda. Berapa tinggi badannya Juwita? 170. 170 untuk kelas 1 SMK. Wow, cocok banget. Sudah pasti jadi model gitu ya. Nah, kemudian Juwita ini udah pernah ikut lomba modeling sebelumnya? Udah sih, tapi apa? Nggak dapet. Oh, belum pernah juara gitu ya. Nah, kemudian berarti baru juara itu baru di sekolah ini. Iya. Nah, berarti kan tidak lepas nih kan dari peran pembinanya sendiri sampai siswanya bisa menjadi juara gitu. Mungkin dari Mbok Nita sendiri bisa diceritakan bagaimana proses latihannya untuk siswa-siswa modeling? Okay. Sebenarnya kita latihannya nggak lama ya. Sekitar 4-5 kali untuk persiapan lomba ini. Wow. Cuman dari pertama kali Juwita ikut ekstra, memang performnya udah beda. Jadi main feeling aja. Oh gitu. Kayaknya ini dapat, kalau dia ikut lomba dia dapat gitu. Jadi kita sebenarnya dari sekolah kita mewakilin beberapa siswa. Ada berapa siswa? Ada 4 siswa. 4 siswa.
Tapi memang feelingnya ke dia pasti dapat. Karena dari tingginya ada, terus apa ya? Gestur, gerak gestur, tubuh. fosilnya itu udah bagus. Saya tinggal nambahin aja. Moles gitu ya. Iya, beberapa gerakan sedikit dan ada istilahnya posisinya dibenerin dikit lah gitu. Nah, Juwita bagaimana perasaannya bisa mendapatkan juara gitu? Apalagi kan ini pertama kali berarti juara ya? Iya. Gimana perasaannya? Bangga sih, terutama buat sekolah, keluarga, dan teman-teman sekitar yang udah mendukung. Kalau keluarga sendiri gimana nih tahu anaknya juara tuh gimana? Senang sih. Senang. Terharu gitu. Berarti harusnya disupport terus dong ya untuk modeling. Nah, kemudian mungkin bisa diceritakan dari Mbak Nita sendiri bagaimana tuh proses lombanya, yang mengadakan dari mana, terus pesertanya dari mana aja gitu. Oke. Yang mengadakan adalah dari UKM Keputrian Singaraja, UKM Stah ya. Ya. Kita ada 15 peserta sebenarnya. Wow. Tetapi ada sistem eliminasi di sini. Oh gitu. Pertamanya kita kirim video dulu. Di sana kalau memang apa namanya istilahnya lolos ke final, dari videonya itu yang dilihat dari panitia. Ternyata kita lolos, ke 4 siswa kita lolos. Terus finalnya tanggal 2 September kemarin kita langsung secara offline ya lombanya di gedung Stah Singaraja. Di situ kita ada 13 peserta kalau nggak salah. Ada dari Stahnya langsung, terus SMA 2, SMA 4, Lab Uniksa, kalau nggak salah dari isi dan pasar ya juga ada ya. Kalau nggak salah sih ya. Berarti ini kategorinya tingkat apa nih berarti? Umum. Nggak, maksudnya kabupaten kah, provinsi kabupaten. Kah? Kabupaten. Iya, Oke. kabupaten tingkat umum. Nah, kemudian nih temanya apa nih kalau dari lomba modeling kemarin itu? Colorful imbalance. Oh, berarti lebih ke casual gitu ya? Casual, warna-warni, banyak warna kita ya. Berarti cocok dengan tema anak muda zaman sekarang lah ya. Iya, betul. Nah, kemudian nih dari peserta keempat pesertanya sendiri yang mendapatkan juara Juwita. Juwita ini juara berapa mungkin bisa diterang? Iya, Juwita juara 1. Wow, juara 1. Iya. Tepuk tangan dulu, Sobat Skanda. Luar biasa ya. Kita mengalahkan beberapa dari perwakilan siswa di SMA di SMA Singaraja ya. Tapi ada juga dari salah satu siswa juga dapat harapan 2. Wow, Iya, harapan 2. salah satu dari mereka. Terus Putra atau putri? Putri. 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 Kebetulan yang putranya mungkin belum ini ya. Belum ada apa istilahnya, belum mungkin butuh dipoles lagi gitu ya. Lebih harus lebih banyak latihan lagi. Iya, betul. Nah, kemudian nih Juwita untuk selanjutnya itu apakah ada rencana mungkin cita-citanya nih ke depan ya kan? Mungkin mau jadi apa nih kan? Kemudian Juwita ini kan jurusannya busana. Kemudian di modeling tuh juga punya potensi gitu. Apakah ada cita-cita menjadi model mungkin atau hanya pengen jadi desainer baju atau gimana? Sebenarnya agak bingung sih milihnya, soalnya modeling bisa, Oh iya. desain baju Berarti bisa. ini apa? Sebenarnya nyambung. Betul. Sama-sama Udah cocok nih kan? Iya. Betul. Terus pengennya jadi apa? Kalau dari sekarang namanya cita-cita kan bisa berubah ya, teman-teman. Mungkin kalau saat ini nih cita-citanya pengennya jadi apa? Pengen jadi desainer sih. Desainer gitu. Nanti mungkin kalau mau jadi model bisa buat baju sendiri gitu ya? Iya. Sekarang jahitnya gitu, makanya nyari busana. Oh, untuk belajar menjahitnya gitu. Untuk belajar. Berarti tapi kalau dari sebelum-sebelumnya itu desain baju udah sering? Udah lumayan sih. Wow. Mungkin kan nih busana itu kan mungkin peminatnya tuh lagi sedikit ya Juwita. Mungkin Juwita punya nggak motivasi buat teman-teman kalau ayo masuk jurusan busana. Busana itu nggak harus jadi ini loh. Gitu. Coba. Jadi kalau busana tuh Ya silakan. nggak juga cuma bisa jadi desainer, bisa jadi punya usaha sendiri, butik gitu, kebaya atau semacamnya lah. Betul ya Sobat Skanda. Jadi busana itu tuh mungkin mindset orang-orang tua sekarang itu anaknya hanya bisa jadi penjahit seperti itu, padahal seperti yang Juwita bilang itu bisa jadi desainer, bisa jadi
punya butik sendiri seperti itu ya kan. Jadi ayo teman-teman, mungkin adik-adik semua yang sekarang masih duduk di kelas 3 SMP, terutama yang perempuan, yang laki-laki pun tidak masalah sebenarnya kan. Desainer itu kan tidak harus wanita seperti itu. Jadi ayo bersama-sama kita ramaikan jurusan busana SMK Negeri 2 Singaraja, karena fasilitasnya udah sangat bagus sekali ya Mbak Nita ya di sudah sini. Lengkap, sudah sangat lengkap. Ya. Nah, kemudian nih ada nggak sih motivasi untuk generasi muda atau untuk siswa-siswa nih dari Bu Nita sendiri, bagaimana untuk kita sebagai siswa bisa berprestasi gitu? Jangan takut berusaha sih sebenarnya. Ya, betul. Karena banyak siswa yang saya lihat dia ingin tetapi malu. Nah, jadi mereka dikalahkan dengan rasa malunya, akhirnya diam. Bakat yang mereka punya itu terpendam jadinya gitu. Kalau memang pengen maju, apapun yang ingin dilakukan jalankan. Iya, betul. Jangan malu-malu intinya gitu ya. Nah, kemudian ini kan mungkin banyak siswa yang mereka merasa tidak punya basic modeling, tapi ingin mungkin belajar modeling. Apakah bisa mungkin ikut ekstranya Bu Nita? Bisa, terbuka untuk semua. Secara lebar ya, untuk semua. Karena saya di sini membina ekstranya tidak hanya untuk yang bisa catwalk ya. Iya. Yang hanya sekedar suka foto-foto pun, ayo saya juga bisa latih mereka untuk kedepannya biar bisa lebih bagus lagi. Mungkin nih adik-adik atau siswa-siswa ada yang terinspirasi dari Juwita, aku mau juga nih, silakan. Silakan yang mau ikut modeling, hubungi Bu Nita di BK. Ruangannya ada di BK ya teman-teman. Jangan salah nih. Nah, kemudian untuk Juwita sendiri mungkin ada motivasi dari Juwita buat teman-teman, gimana biar Juwita tuh percaya diri gitu buat teman-teman yang kurang percaya diri gitu. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri gitu. Yang pertama sih pede aja ya. Kalau masalah melihat saingan yang lain tuh nggak usah dipikirin, yang penting pertama pede dan nggak usah gugup juga. Ya. Oke, Sobat Skenda, jadi itu sharing sedikit dari Bu Nita dan juga dari Juwita. Mungkin bagi siswa-siswa lain ini bisa menjadi motivasi bagi kalian semua untuk pada saat kita muda inilah kita harus menumpuk prestasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi kita harus percaya diri, harus positif vibe lah intinya ya. Kalau zaman sekarang tuh anak-anak tuh karena kebanyakan tuh kayak kurang yakin. Iya, betul. Kurang yakin. Kemudian juga jago kandang gitu ya. Tidak berani mengeksplor diri gitu. Oke, Sobat Skenda, nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan, mungkin kayak yang kita bahas nih kurang nih, Bu Nita dan juga Juwita tuh, kalian masih ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah ini. Nanti kita akan mengadakan podcast part 2 bersama Bu Nita dan juga Juwita, atau dengan anak-anak modeling yang lain nih. Iya, oke. Terima kasih waktunya kepada Bu Nita dan juga Juwita. Semoga Juwita nanti bisa terus berprestasi, Bu Nita juga terus bisa membimbing anak-anak sehingga terus berprestasi. Juwita juga semoga bisa mengembangkan sayapnya, nggak cuma dari kabupaten, bisa mungkin provinsi nanti. Karena kan kita ada lomba tingkat nasional juga untuk busana gitu ya. Oke, Sobat Skenda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ini. Sekian podcast episode kita kali ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.